Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan keempat kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai evolusi prokariot, protista, munculnya keanekaragaman makhluk hidup, dan perkembangan klasifikasi makhluk hidup. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota Cici Nurrohmawati 11920600019, Deta Sari Putri Budiastutik 11920600023, dan Vanessa Nadia Nursyahdillah 11920600036. Pembahasan hari ini terdiri dari 6 sub-bahasan. Yang pertama, keadaan bumi 600 juta tahun yang lalu. Yang kedua, asal-usul kehidupan. 3. Percobaan Stanley Miller. 4. Kemunculan prokariot. Subbahasan kelima adalah kemunculan eukariot. Dan terakhir, keenam, mengenai ayat Al-Quran yang berintegrasi dengan pembahasan hari ini. Baik, saya Deta Sari NIM 11920600023 akan menjelaskan mengenai keadaan bumi 600 juta tahun yang lalu. Nah, karena pada awalnya bumi itu belum stabil. Pada saat itu suhu itu masih sangat panas, yang diperkirakan di atas 5000 Celcius. Karena memang belum terbentuknya atmosfer dan juga belum adanya oksigen, maka radiasi itu banyak yang masuk ke dalam bumi tanpa adanya pelindung. Maka banyak sekali senyawa-senyawa yang menguap dari bumi gitu. Karena uapan itu menguap, jadi banyak sekali muatan listrik, yaitu ion negatif dan positif yang saling bertabrakan, sehingga banyak sekali petir yang menyambar di siang hari, sehingga belum memungkinkan adanya kehidupan, karena itu sangat bahaya sekali untuk keberlangsungan kehidupan. Lalu pada akhirnya kerak bumi ini terbentuk, karena memang pada saat itu terjadi penurunan suhu bumi, karena suhu bumi menurun, sehingga terjadi pemadatan permukaan bumi. Nah, ditambah dengan adanya terbentuknya atmosfer purba, walaupun hanya terdiri dari H2, NH3, H2O, N2, CO, dan CO2. Atmosfer ini membuat bumi senantiasa terlindungi dari sinar matahari, sehingga bumi ini terasa lebih dingin. Nah, bukan hanya itu, ditambah dengan adanya hujan pertama di bumi itu, maka terbentuknya laut dan danau. Nah, sehingga kehidupan di bumi itu berlangsung. Nah, dipicu dengan adanya reaksi kimia yang menghasilkan senyawa organik. Senyawa organik ini yang sederhana, yaitu contohnya nukleobasa dan asam amino. Ini menebarkan materi untuk menyusun kehidupan, sehingga terbentuknya makhluk pertama, yaitu makhluk sel tunggal atau prokariota. Nah, prokariota ini merupakan nenek moyang pertama atau makhluk hidup di bumi yang biasanya disebut dengan LUCA atau Last Universal Common Ancestor, atau artinya yaitu nenek moyang makhluk hidup di bumi. Nah, LUCA ini menggunakan DNA sebagai kode genetik dan RNA untuk transfer informasi, beserta sintesis protein dan enzim untuk mengkatalis reaksinya. Baik, lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu asal-usul kehidupan.
Nah, bukti-bukti dari asal-usul kehidupan ini yaitu yang pertama adalah fosil-fosil. Nah, fosil yang tertua ini diperkirakan berusia 500 juta tahun yang lalu. Ini diperoleh dari batuan yang sangat tua yang diperkirakan ditemukan pada tahun 1950 di Australia, Afrika Selatan, Kanada, dan Norwegia. Nah, batuan ini dikenal sebagai stromatolit, atau stromatolit ini adalah batuan yang berlapis-lapis. Nah, batu tersebut ditemukan di daerah pantai yang merupakan batuan yang terdiri dari proses mineralisasi alga dan bakteri. Nah, di dalam batuan tersebut ditemukan kristal yang membentuk stromatolit. Nah, ini tuh memberikan gambaran bahwasanya ganggang yang ada di dalamnya ini sedang pada tahapan mitosis. Nah, ini tuh sebagai bukti bahwa adanya organisme bersel satu pada masa tersebut. Materi selanjutnya yaitu asal-usul kehidupan menurut teori. Nah, teori dari asal-usul kehidupan ini terdapat dua teori, yaitu yang pertama teori abiogenesis dan teori biogenesis. Nah, yang pertama teori abiogenesis ini dicetuskan pertama kali oleh Aristoteles. Nah, Aristoteles ini menyatakan bahwa makhluk hidup ini pertama kali menghuni berasal dari benda mati. Aristoteles ini berkeyakinan bahwa makhluk hidup ini secara spontan atau secara begitu saja terbentuk dari benda mati, karena dia mengamati secara langsung bagaimana makhluk hidup itu datang dari benda mati. Nah, contohnya adalah dia berkata bahwa katak ini merupakan berasal dari lumpur, karena dia melihat secara langsung katak keluar dari lumpur gitu. Nah, yang karena terjadi banyak sekali pertentangan, karena banyak sekali yang tidak percaya dengan teori abiogenesis ini, maka banyak sekali teori yang muncul. Nah, teori yang menentang ini adalah teori biogenesis. Teori biogenesis ini mengemukakan bahwa asal kehidupan suatu makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup yang lain juga gitu. Nah, semboyannya itu adalah omne vivum ex vivo, omne vivum ex ovo, omne vivum ex vivo. Yaitu makhluk hidup berasal dari telur, makhluk hidup berasal dari makhluk hidup yang telah ada, dan telur berasal dari makhluk hidup lain gitu. Teori biogenesis ini terdapat 3 percobaan. Yang pertama yaitu percobaan Francisco Redi, yaitu pada tahun 1626 sampai 1908. Nah, Francisco Redi ini merupakan seorang ilmuwan berkebangsaan Italia yang merupakan orang pertama yang membantah teori spontaneae atau generasi spontaneae itu. Nah, beliau melakukan eksperimen yaitu meletakkan 3 kerak daging dalam 3 toples yang diberikan perlakuan yang berbeda. Nah, yang toples pertama ini dibiarkan secara terbuka gitu. Lalu yang kedua ini ditutup secara rapat dengan menggunakan kain kasa yang terdapat jaring-jaringnya sehingga udara dapat masuk, namun tidak dapat dimasuki oleh makhluk hidup yang bersifat lebih besar dari jaringnya tersebut. Lalu yang toples yang ketiga itu diberikan wadah tertutup rapat sehingga tidak dapat masuk oksigen. Nah, berdasarkan hasil percobaan Francisco Redi ini, larva atau belatung yang terdapat di dalam daging itu bukan terbentuk dari daging yang membusuk, karena ditemukan bahwa yang wadah pertama terbuka, belatung dan lalat terdapat di dalam dan menempel di daging. Sedangkan wadah yang tertutup
kasa ini terdapat lalat dan belatung itu hanya terdapat di atas kasa. Lalu yang ketiga itu sama sekali tidak terdapat lalat dan juga belatung di dalamnya. Nah, percobaan ini diperkuat dengan percobaan yang kedua, yaitu percobaan Lazzaro Spallanzani tahun 1729 sampai 1799, yaitu Spallanzani ini memanaskan air kaldu atau rebusan daging. Nah, ini tuh ditempatkan sama gitu di dalam wadah tabung, tetapi diberikan perlakuan yang berbeda. Nah, ini tuh sama kayak percobaannya Francisco Redi, cuma yang berbeda adalah wadahnya itu tabung dan juga bahannya itu adalah kaldu ayam. Nah, wadah yang pertama itu diberikan penutup, dan di celah-celah penutup dengan tabungnya itu diberikan plastisin agar tidak masuk udara gitu. Sementara wadah yang satunya itu dibiarkan terbuka. Nah, setelah beberapa hari didiamkan, wadah yang terbuka ini kondisinya menjadi keruh dan aromanya itu busuk. Nah, sedangkan kondisi air kaldu yang satunya itu tetap jernih seperti pada awalnya itu. Nah, dengan hasil yang diperoleh dari Lazzaro Spallanzani dapat disimpulkan bahwa mikroba yang ada di dalamnya itu bukan berasal dari air kaldu atau benda mati, tetapi berasal dari kehidupan di udara. Nah, jadi adanya pembusukan ini karena terjadinya kontaminasi antara mikroba dari udara dalam air kaldu tersebut, bukan air kaldunya berubah menjadi mikroorganisme, bukan benda mati menjadi benda hidup gitu. Nah, walaupun sudah dilakukan dua percobaan ini, masih terdapat pertentangan dari teori abiogenesis ini, karena para pendukungnya itu menyangkal kesimpulannya bahwa mikroorganisme ini tidak bisa tumbuh karena tidak ada udara yang masuk, karena udara ini dibutuhkan untuk menyokong kehidupan gitu. Lalu percobaan ini diperkuat dengan percobaan yang ketiga, yaitu percobaan Louis Pasteur. Nah, Louis Pasteur ini menyempurnakan percobaan Spallanzani sekaligus mematahkan teori dari abiogenesis ini. Nah, Pasteur ini memodifikasi salah satu wadah yang digunakan Spallanzani dengan wadahnya itu berleher angsa sehingga melengkung gitu. Ketika ditegakkan maka udara bisa masuk namun melengkung, jadi mikroorganismenya tetap tinggal di lengkungannya itu. Sama dengan percobaan Lazzaro Spallanzani, pada awalnya direbus dulu agar untuk mensterilisasi labu tersebut. Lalu setelah dipanaskan ini didiamkan beberapa hari, dan ternyata air kaldu yang ditempatkan di situ itu masih tetap jernih, namun terdapat di bagian ujungnya itu terdapat debu dan kotoran. Nah, selanjutnya Pasteur memiringkan labunya itu. Nah, setelah dimiringkan, lalu ditegakkan lagi, terlihat mikroorganismenya itu semakin banyak di labunya ini. Nah, itu tuh dapat membuktikan bahwasanya mikroorganismenya itu tumbuh di luar dari kaldunya itu, bukan berasal dari kaldu gitu. Saya Cici Nurmawati dengan NIM 11920600019 akan menjelaskan mengenai percobaan Stanley dan Miller.
Dari teori-teori yang berkembang yang menjelaskan mengenai asal-usul dari kehidupan di bumi ini, teori naturalis merupakan teori yang paling masuk akal. Dan Stanley Miller ini merupakan salah satu tokoh dari teori naturalisme itu. Pada tahun 1920-an, Oparin dari Rusia membuat hipotesis mengenai bumi primitif, bahwasanya atmosfer bumi dan larutan purbakala pada masa itu memang jauh berbeda dengan kondisi bumi pada saat ini. Menurut Oparin, pada masa itu banyak terjadi petir dan hujan meteorit yang memungkinkan terjadinya penggabungan molekul sederhana menjadi molekul yang lebih kompleks. Atmosfer bumi pada masa itu belum memiliki lapisan ozon, sehingga radiasi sinar ultraviolet pada bumi dapat menembus atmosfer bumi primitif, sehingga memungkinkan terbentuknya molekul kompleks yang dapat membelah diri dan melakukan metabolisme. Menurut Oparin, kehidupan hanya dapat terjadi apabila bahan baku utamanya, yaitu basa purin dan primitif, terdapat di alam. Maka percobaan yang dilakukan oleh Stanley dan Miller ini mengatur udara dengan jumlah dan macam gas yang sesuai dengan yang berasal dari magma gunung berapi. Udara tersebut disimpan dalam suatu alat untuk mensimulasi keadaan di atmosfer purba. Pada tahun 1952, Stanley Miller ini menguji hipotesis Oparin melalui eksperimentasi di laboratorium. Percobaan Stanley Miller ini merupakan percobaan yang menyimulasikan keadaan bumi di masa lalu dan menguji terjadinya abiogenesis atau kehidupan organik biologi awal dari reaksi-reaksi zat kimia, energi, serta waktu yang sangat lama yang terjadi di bumi pada masa itu. Untuk kondisi percobaan yang dilakukan oleh Stanley ini disesuaikan dengan atmosfer bumi primitif. Atmosfer bumi dalam model Miller ini terdiri dari gas-gas H2O, H2, CH4, dan NH3. Kemudian gas-gas ini dimasukkan ke dalam tabung, lalu dipanaskan bersama dengan air. Dengan bantuan loncatan bunga api listrik dan radiasi ultraviolet, gas-gas tersebut akan bereaksi membentuk molekul organik yang sederhana seperti HCN dan HCHO atau disebut juga dengan formaldehid. Di samping itu juga terbentuknya senyawa-senyawa organik seperti asam amino, gula, asam lemak, dan nukleotida. Dari percobaan yang dilakukan oleh Stanley Miller ini membuktikan bahwa teori yang diajukan oleh Oparin adalah benar, di mana reaksi kimia yang terjadi menghasilkan senyawa asam amino dan memang asam amino tersebut merupakan dasar dari kehidupan. Untuk selanjutnya mengenai kemunculan prokariot. Setelah bumi terdapat kehidupan, organisme yang pertama kali menghuni di bumi ini atau yang disebut juga dengan organisme tertua yaitu prokariotik. Kemunculan prokariotik ini merupakan awal dari evolusi biologi, yang pada mulanya organisme ini berkembang dari sel protobion. Protobion ini berasal dari kata proto dan bios, di mana proto itu berarti awal dan bios itu berarti kehidupan. Jadi, protobion ini merupakan kumpulan molekul organik yang memiliki sejumlah ciri biologis
antara lain memiliki DNA dan RNA. Kemudian protobion ini berkembang menjadi protoplasma dan berkembang lagi menjadi sel prokariot awal. Prokariot awal ini terus-menerus berevolusi menyesuaikan diri dengan kehidupan awal di bumi yang memang kondisinya jauh berbeda dengan kondisi bumi pada saat ini, di mana kondisi bumi pada saat itu suhu buminya masih sangat tinggi, tanpa oksigen, belum ada lapisan ozon, masih sering terjadinya letusan vulkanik yang memuntahkan gas-gas beracun. Oleh karena itu, prokariot awal hidup di laut bukan di darat, yang mana memang kehidupan di laut itu kaya akan bahan organik. Kehadiran prokariot di lautan yang memang kaya akan bahan organik ini merupakan awal dari keanekaragaman metabolisme sel-sel dan keanekaragaman cara makan. Prokariot ini merupakan makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti sel. Sebagian besar dari prokariot ini berukuran mikroskopik. Maksudnya dari mikroskopik ini memiliki ukuran yang sangat kecil sehingga tidak bisa dilihat oleh mata langsung, harus menggunakan alat mikroskop. Walaupun mereka memiliki ukuran yang sangat kecil, mereka berdampak sangat luar biasa bagi kehidupan dulu atau hingga saat ini, di mana prokariot ini berperan dalam merombak bahan-bahan dari organisme yang sudah mati dan mengembalikan unsur kimia ke lingkungan. Selanjutnya, filogeni dari prokariota. Sistem klasifikasi tradisional telah membagi makhluk hidup berdasarkan perbedaan strukturalnya menjadi 5 kingdom, yaitu Monera, Protista, Plantae, Fungi, dan Animalia. Akan tetapi, dengan membandingkan urutan RNA ribosomal dan genom dari spesies yang hidup pada masa kini, terdapat 2 cabang dari evolusi prokariot, yaitu kelompok bakteria dan kelompok archaea, di mana kelompok bakteria ini dulunya namanya yaitu bakteria dan archaea ini dulunya dinamakan Archaebacteria. Filogeni prokariot yang berasal dari nenek moyang bersama dan kemudian berevolusi menjadi archaea dan bakteria seperti pada gambar di slide. Domain archaea ini terbagi menjadi 3, yaitu bakteri anaerob air panas, yang mana bakteri ini termofil ekstrim. Yang kedua, bakteri anaerob air asin, halofil ekstrim. Dan yang ketiga ada bakteri anaerob metanogen yang mereduksi CO2 menjadi metana. Kemudian dari domain bakteria yang dulunya dinamakan bakteria terbagi menjadi beberapa, yaitu bakteri gram positif, bakteri hijau fotosintetik, ada cyanobacteria, bakteri gram negatif, bakteri ungu, dan spirochaeta. Istilah dari bakteria atau bakteri pada umumnya digunakan dalam biologi sebagai acuan prokariot. Namun demikian, bakteri maupun archaea ini secara struktural dikelompokkan sebagai prokariot. Sebagian besar prokariot ini bersifat uniseluler, tetapi ada beberapa spesies yang membentuk kumpulan atau koloni. Bahkan ada beberapa prokariot yang menunjukkan kecenderungan adanya pembagian tugas antara 2 jenis atau lebih yang telah terspesialisasi sehingga menjadi koloni sejati. Sel prokariot ini memiliki 3 bentuk umum, yaitu bentuk seperti bola atau disebut juga dengan kokus. Yang kedua ada
berbentuk seperti batang, disebut juga dengan basil, dan yang ketiga berbentuk spiral. Ketiga bentuk ini merupakan tahap penting dalam identifikasi prokariot. Selanjutnya mengenai cara prokariot memperoleh energi. Sel prokariot ini merupakan organisme yang dapat hidup dengan memanfaatkan lebih banyak sumber energi dibandingkan dengan organisme lainnya. Secara umum, terdapat dua macam cara prokariot memperoleh energi, yaitu autotrop yang hanya memerlukan senyawa organik CO2 sebagai sumber karbon, dan yang kedua ada heterotrop yang mana memerlukan senyawa organik sebagai karbon untuk menyusun senyawa organik lainnya. Berdasarkan cara memperoleh energi sebagai nutrisi pokok, prokariot dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama ada fotoautotrop, yang mana sel fotosintetik memanfaatkan energi cahaya dan CO2 untuk mensintesis senyawa organik lain. Yang kedua ada kemoautotrop, yang mana memerlukan CO2 sebagai sumber karbon dan mendapatkan energi dengan cara mengoksidasi bahan organik. Kemudian energi kimia yang diperoleh dari H2S, amoniak, dan ion fero, contohnya seperti bakteri sulfur genus Sulfolubus. Yang ketiga ada fotoheterotrop, yang mana menggunakan cahaya untuk menghasilkan ATP, tetapi juga menggunakan senyawa karbon organik. Dan yang terakhir ada kemoheterotrop, yang mana memerlukan molekul organik untuk sumber energi dan karbon seperti prokariot, protista, fungi, hewan, dan tumbuhan tertentu. Dari sebagian besar prokariot merupakan kemoheterotrop. Misalnya prokariot pengurai atau saproba yang menyerap nutrien dari sisa bahan organik. Kemudian prokariot parasit yang menyerap nutrien dari cairan tubuh inang yang masih hidup. Kemudian untuk cara makan prokariot juga mengalami evolusi, sehingga ada beberapa bakteri yang untuk pertumbuhannya memerlukan media yang mengandung 20 jenis asam amino, senyawa organik, dan vitamin. Misalnya Lactobacillus. Ada juga bakteri yang memerlukan medium yang mengandung glukosa, misalnya Escherichia coli. Kemoheterotrop ini merupakan cara makan yang unik karena hampir setiap molekul organik dapat berubah menjadi bahan makanan. Ada jenis bakteri yang mampu metabolisme minyak bumi, sehingga bakteri ini dapat dimanfaatkan untuk membersihkan tumpahan minyak. Evolusi cara makan prokariot ini memegang peranan penting dalam perubahan lingkungan bumi purbakala. Pada awalnya, banyak prokariot yang bersifat parasit karena lautan purbakala pada masa itu kaya akan bahan organik sebagai nutrisi bagi prokariot. Sehingga prokariot ini dapat dikatakan hidup sebagai parasit. Seiring dengan kemampuan berkembang biak prokariot, maka lautan purba dengan cepat dipenuhi oleh sel-sel prokariot dan banyak pula sel-sel yang mati. Bahan organik pada sel-sel mati ini kemudian diuraikan oleh prokariot saprofit. Hasil dari penguraian ini merupakan bahan-bahan anorganik yang dikembalikan ke lingkungan. Untuk evolusi cara makan ini diikuti dengan evolusi metabolisme sehingga muncul keanekaragaman prokariot. Pada beberapa jenis prokariot awal terdapat pigmen penyerap cahaya matahari ultraviolet.
Sinar ultraviolet ini sangat berbahaya bagi sel yang tumbuh di permukaan air. Namun, prokariot fotosintetik ini memiliki alat metabolik untuk menggunakan H2O yang berlimpah sebagai pengganti H2S. Hidrogen digunakan untuk mereduksi CO2. Hasil fotosintesis adalah glukosa dan oksigen. Prokariot fotosintetik ini merupakan cyanobacteria awal, yang mana cyanobacteria ini berevolusi antara 2,5 sampai 3,4 miliar tahun bersama prokariot lainnya. Cyanobacteria ini menghasilkan banyak oksigen yang kemudian mengubah lingkungan bumi awal, yang mana bumi semulanya tanpa oksigen menjadi banyak mengandung oksigen, yang mana perubahan secara bertahap yang menyebabkan atmosfer bumi menjadi kaya akan oksigen, terjadilah revolusi oksigen. Nah, atmosfer yang kaya oksigen ini menyebabkan kepunahan prokariot anaerob yang tak dapat beradaptasi dengan lingkungan baru. Namun, ada prokariot anaerob lainnya yang dapat bertahan hidup dalam habitat aerob hingga pada saat ini, yaitu anaerob obligat. Di samping itu juga munculnya sel prokariot yang bersimbiosis dengan prokariot aerob. Lalu terjadilah evolusi antara simbion tersebut yang kemudian berkembang menjadi eukariot. Selanjutnya, subbahasan yang kelima mengenai kemunculan eukariot. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa sel prokariot merupakan makhluk hidup pertama yang ada di muka bumi dan sangat sederhana, karena kromosom yang mengandung DNA tidak dilindungi oleh membran inti. Sementara itu, sel eukariotik memiliki inti sel, atau yang biasa kita sebut sebagai nukleolus. Selain itu, sel eukariotik juga memiliki struktur yang lebih kompleks daripada sel prokariotik, karena sel eukariotik ini memiliki organel-organel yang tidak dimiliki oleh sel prokariotik. Salah satunya adalah mitokondria, yang mana sudah kita ketahui bersama bahwa mitokondria ini memiliki tugas untuk menghasilkan energi bagi sel. Sel prokariotik dapat kita temukan di bakteri, sedangkan binatang-binatang modern dan manusia memiliki sel eukariotik. Nah, dari mana awalnya sel eukariotik? Sel eukariotik ini berasal dari sel prokariot yang berevolusi menjadi sel yang lebih kompleks, yaitu sel eukariot dalam waktu setidaknya 1 miliar tahun. Teori ini disebut dengan teori endosimbiosis. Sebelum masuk ke endosimbiosis, kita sudah ketahui bersama bahwa simbiosis itu sendiri secara sederhana dapat didefinisikan sebagai kehidupan bersama atau beberapa organisme yang hidup bersama. Nah, kehidupan bersama ini dapat saling menguntungkan ataupun merugikan salah satu pihak. Jika saling menguntungkan, simbiosis akan terus-menerus berlangsung hingga organisme tersebut tidak dapat dipisahkan lagi dalam jangka waktu yang lama. Kasus ini terjadi pada evolusi prokariot menjadi eukariotik atau yang disebut dengan endosimbiosis. Endosimbiosis ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu endo yang berarti di dalam, sim yang berarti bersama, dan bio yang berarti hidup. Atau jika disatukan mungkin secara sederhana ya, hidup bersama di dalam. Nah, sekitar 2 miliar tahun yang lalu, sebuah bakteri memakan bakteri lain tanpa mencerna, sehingga kedua bakteri tersebut hidup bersama atau terjadi simbiosis. Simbiosis ini ternyata saling menguntungkan bagi kedua bakteri karena bakteri yang dimakan dapat menghasilkan energi yang dapat digunakan oleh bakteri yang memakannya. Nantinya bakteri yang dimakan ini menjadi organel yang kita kenal dengan mitokondria. Di sisi lain, bakteri yang memakan memberikan perlindungan dan nutrisi bagi bakteri yang termakan. Simbiosis ini terus berlangsung selama beberapa generasi, sangat lama sehingga kemudian menjadi sel eukariotik yang kita kenal sekarang. Kemudian muncul organel-organel sel eukariotik dari proses memakan tersebut ya, yang menjadi mitokondria.
Teori endosimbiosis sebenarnya merupakan konsep yang sudah lama dirumuskan, yakni pada tahun 1883 oleh seorang ilmuwan Jerman bernama Andreas Simper yang memiliki hipotesis bahwa kloroplas sebenarnya merupakan sianobakteri yang hidup di dalam sel. Nah, hipotesis ini sempat diteliti lebih lanjut, dilakukan penelitian meski pada akhirnya penelitian ini mengalami stagnasi dan dilupakan hampir satu abad. Hingga kemudian pada 1967, teori endosimbiosis ini mulai dikenal dan diterima oleh khalayak ilmuwan berkat tulisan-tulisan yang diterbitkan oleh ahli biologi Amerika yakni Lynn Margulis. Nah, Lynn Margulis ini salah satu teorinya pada 1981 mengatakan bahwa sel eukariot ini saling berinteraksi, saling bergabung pada urutan tertentu, saling bergantung atau bersimbiosis, saling menguntungkan, dan kemudian berevolusi menjadi makhluk hidup yang lebih modern. Selain itu, perlu diketahui juga bahwa dalam teori endosimbiosis, bakteri yang berperan sebagai host atau sebagai inang merupakan archaea, yang juga diketahui merupakan bakteri yang hidup di dalam saluran pencernaan kita dan berperan sebagai penghasil gas metan. Sedangkan bakteri yang dimakan oleh si archaea tadi atau yang berperan sebagai simbiot adalah bakteri fotosintetik non-sulfur serta sianobakteri. Nah, dari sinilah asal-usul organisme multiseluler yang hidup di muka bumi saat ini bermula dari proses makan dan dimakan antara archaea dan bakteri fotosintetik non-sulfur atau cyanobacteria. Ada dua peristiwa utama yang terjadi dalam proses endosimbiosis. Yang pertama, terbentuknya mitokondria atau cikal bakal sel hewan dan sel tumbuhan. Pada proses ini, archaea memakan sel bakteri fotosintetik non-sulfur yang bersifat anaerob, karena kondisi bumi pada masa itu masih bersifat anoksigenik atau tidak ada oksigen, sehingga bakteri anaerob merupakan satu-satunya organisme yang dapat bertahan hidup di bumi. Bakteri fotosintetik non-sulfur ini dapat mengubah cahaya matahari untuk menghasilkan energi atau ATP, yang kemudian dimanfaatkan oleh archaea. Ketika oksigen akhirnya muncul, bakteri fotosintetik ini juga dapat mengubah dirinya sebagai konsumer materi organik dan menggunakan kemampuannya untuk bertahan hidup dari sumber energi tersebut. Nah, proses pemanfaatan materi organik serta kemampuan untuk menghasilkan energi yang dimiliki oleh bakteri fotosintetik inilah yang menjadi cikal bakal munculnya mitokondria atau organel penghasil energi utama dalam sel hewan dan sel tumbuhan. Seiring berjalannya waktu, archaea dan bakteri fotosintetik non-sulfur terus melakukan pertukaran gen, hingga pada akhirnya bakteri fotosintetik tidak dapat lagi hidup di luar tubuh archaea dan menjadi kesatuan dengan sel inangnya. Pada fenomena endosimbiosis kedua, archaea yang telah bergabung dengan bakteri fotosintetik non-sulfur memakan lagi jenis bakteri fotosintetik lain, yakni cyanobacteria yang dapat menghasilkan oksigen. Sehingga pada fenomena ini terjadi proses simbiosis antara tiga organisme dalam satu sel, yakni archaea, bakteri fotosintetik non-sulfur, dan cyanobacteria. Nah, agar proses simbiosis antara ketiganya ini dapat bekerja dengan baik, maka salah satu pihak harus melakukan adaptasi, sehingga dapat hidup rukun bersama-sama, begitu ya. Nah, kemudian bakteri fotosintetik yang sebelumnya tidak dapat menggunakan oksigen, dia berevolusi nih, hingga akhirnya dapat memanfaatkan oksigen yang dihasilkan oleh cyanobacteria. Cyanobacteria juga tidak kalah, dia melakukan perubahan, yakni mengeliminasi gen-gen yang memungkinkannya untuk hidup di luar tubuh archaea. Sehingga setelah dieliminasi gen-gen tersebut, cyanobacteria dapat menjadi satu kesatuan dengan archaea dan bakteri fotosintetik non-sulfur. Proses transfer gen antara ketiga organisme ini terjadi selama miliaran tahun, sehingga akhirnya menghasilkan jenis sel fotosintetik baru yang disebut sebagai kloroplas dan menjadi cikal bakal evolusi berbagai jenis tumbuhan, mulai dari alga hingga pohon raksasa. Setelah melewati kedua peristiwa tersebut, yakni pembentukan mitokondria, terbentuknya mitokondria dan kloroplas, sel eukariotik yang hidup bebas dan menyendiri akhirnya muncul dan membentuk sebuah kelompok atau konsorsium dengan sel-sel eukariotik lain.
Karena kondisi bumi yang masih minim sumber makanan, sel-sel eukariotik ini bergabung dan membentuk koloni multiseluler dengan bantuan dua jenis protein, yakni kolagen dan integrin. Protein ini berperan sebagai lem yang mengikat sel-sel eukariotik agar dapat tumbuh bersama-sama. Sel-sel eukariotik ini kemudian membelah dan berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel, seperti sel saraf, sel kulit, sel pencernaan, dan lain-lain. Nah, selama 1,5 miliar tahun, sel-sel eukariotik ini terus berevolusi hingga membentuk organisme tingkat tinggi seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Bahasan selanjutnya mengenai bukti yang mendukung endosimbiosis. Nah, ada beberapa bukti yang mendukung konsep endosimbiosis hingga diterima menjadi sebuah teori, yakni yang pertama, hasil analisis sequence RNA ribosom yang dilakukan oleh Bose dan Fox mengungkapkan bahwa kloroplas dan mitokondria merupakan evolusi dari bakteri. Ini disebabkan karena RNA ribosom kloroplas dan mitokondria sama dengan RNA ribosom bakteri. Kemudian yang kedua, kloroplas dan mitokondria memiliki DNA-nya sendiri. Nah, DNA kedua organel ini tidak sama dengan DNA sel nukleus hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, kloroplas dan mitokondria memiliki ribosomnya sendiri. Yang keempat, mitokondria dan kloroplas bereproduksi melalui proses pembelahan biner, seperti halnya bakteri. Dan yang terakhir, DNA mitokondria dan kloroplas juga berbentuk sirkular, seperti halnya bakteri, sementara DNA sel nukleus berbentuk linear. Selanjutnya mengenai keterbatasan teori endosimbiosis. Meski telah menjadi sebuah teori, konsep endosimbiosis ini masih tetap kontroversial di kalangan para ilmuwan. Seperti jika kloroplas dan mitokondria berasal dari sel prokariot yang bersimbiosis, maka baik kloroplas maupun mitokondria seharusnya dapat mencukupi sendiri kebutuhan proteinnya. Namun, kloroplas dan mitokondria bersifat semi-otonom. Kemudian, pada mitokondria, enzim DNA polimerase dan RNA polimerase masih diambil dari sitoplasma. Apakah hal ini berarti sebagian nukleotida kloroplas atau mitokondria terbawa oleh DNA inti atau bagaimana? Nah, hipotesis yang ada masih belum dapat dijelaskan. Masuk ke pembahasan yang terakhir, yakni mengenai ayat Al-Quran. Ya, ayat Al-Quran yang pertama adalah Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yarol ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Nah, kalimat yang akan kami soroti di sini adalah waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya, teman-teman, mengenai simbiosis antara tiga organisme dalam satu sel, yakni archaea, bakteri fotosintetik non-sulfur, dan cyanobacteria. Yang dari ketiga organisme ini akan menghasilkan berbagai organisme tingkat tinggi, organisme modern seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang juga selain itu, kita ketahui bersama bahwa cyanobacteria ini dapat menghasilkan oksigen yang kemudian membentuk air, yang juga kemudian membentuk atmosfer. Maka maka terbuktilah begitu ya penjelasan yang ditemukan oleh para ilmuwan yang kemudian ternyata Masya Allah sudah terbukti dalam Al-Quran. Sudah lebih dulu Allah beritahukan kepada umat manusia bahwa segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Ayat Al-Quran yang kedua adalah Quran Surat Al-Haqqah ayat 39 yang berbunyi wa ma la tubsirun, dan dengan apa yang tidak kamu lihat. Ayat sebelumnya berbunyi fala uqsimu bima tubsirun, maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat. Dalam tafsir
Maksudnya adalah Allah bersumpah atas apa yang kita lihat atau manusia lihat begitu. Makhluk-makhluk ciptaan Allah yang terlihat oleh kita. Namun ayat 39 ditambahkan wa ma la tubsirun, dan dengan apa yang tidak kamu lihat. Ayat ini mengindikasikan dua hal. Yang pertama adalah makhluk-makhluk goib seperti jin yang memang tidak bisa dilihat oleh manusia, dan juga makhluk-makhluk yang memang tidak terlihat secara kasat mata, atau makhluk-makhluk yang alangkah kecil sehingga tidak bisa terlihat oleh indera manusia. Ya, terakhir ayat ketiga, yakni Quran Surat An-Nahl ayat 8 yang berbunyi wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Artinya, dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Ayat ini memperkuat ayat sebelumnya bahwa Allah tidak hanya menciptakan makhluk-makhluk yang besar begitu, namun Allah juga menciptakan apa yang tidak diketahui. Salah satunya yang kita bahas hari ini mengenai cyanobacteria, kemudian archaea, hal-hal kecil yang tidak terlihat oleh kasat mata, namun dari situlah kehidupan berawal. Alhamdulillah, demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekeliruan yang semata-mata datang dari diri kami. Semoga presentasi kali ini ada manfaat untuk teman-teman semua, khususnya untuk kami sebagai presenter. Ditutup saja dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.